saya ngevlog pakai daster karena sebelum tidur. Maka hari ini saya ngevlog setelah saya mandi. Tapi sudah jam 2 siang. Kemudian anak saya belum mandi. Malas sekali. Belum mandi. Jelek banget. Dia adalah Rafael dan Alvaro Susi, endutnya mami. Jadi teman-teman, event ini weekend yang biasanya jalan-jalan, kita tidak bisa jalan-jalan untuk saat ini ya kan, gara-gara covid juga PSBB juga. Tadi saya baca di liputan 6 mengenai bagaimana proses orang tuanya seseorang, saya lupa namanya siapa, terus dari proses terinfeksi sampai dia meninggal dunia itu kayaknya cepet banget, dan kondisinya adalah getting worse and getting worse. Dan ternyata untuk pemakamannya pun tidak seperti pemakaman orang-orang atau manusia-manusia yang lain yang penuh dengan formal ritual dan lain sebagainya. Dan masih di dalam peti pun ternyata langsung dimasukkan di dalam penguburan umum yang merupakan korban ya, nggak dicampur sama pemakaman orang-orang biasa. Tragis ya. Tapi untuk update korban, aku sih belum lihat sampai hari ini tuh sudah berapa di Indonesia. Terus kemudian kita berdoa sama-sama saja lah. Gimana sih caranya kita selain kita mentaati anjuran pemerintah untuk tetap stay di rumah, menjaga kebersihan dan lain sebagainya untuk menghindari agar supaya kita tidak terinfeksi juga oleh virus corona tersebut. Juga kita berpartisipasi kalau memang ada lebih dana atau memang kondisi keuangannya tidak terdampak COVID yang akhirnya mengalami kemunduran ekonomi yang luar biasa atau kekurangan keuangan dan lain sebagainya. For me, ya banyak efeknya, tapi gimana? Bersyukur aja sampai hari ini kita masih bisa makan, kita masih bisa bayar-bayar. Nggak tahu bulan depan gimana, masih bisa bekerja. Tapi yang penting kita berusaha aja. Untuk bulan ini saya sih berusaha aja, apapun saya jalani. Kadang-kadang saya juga harus menempuh bahaya. Saya harus keluar rumah ya, tetap saya safety ya, pakai sarung tangan, pakai masker untuk keluar rumah agar saya juga tidak mudah terkena virus. Mana lagi kalau saya nggak kerja, nggak mencari sesuatu untuk bisa dikerjakan, ya otomatis ancamannya adalah bulan depan kita nggak bisa hidup. Bisa dong, nggak punya iman dong kalau bilang nggak bisa hidup. Tuhan pasti kasih jalan, tapi at least saya juga sudah berusaha. Dimana ini ada 2 bocah-bocah yang tengil-tengil, harus saya fit, saya kasih makan. Pulsanya pun makin lama makin banyak karena sekolahnya online. Setiap saat minta beli pulsa, setiap saat ngutang pulsa dan mamanya harus bayar. Siapa suruh ngapain pulsa? Mamanya sudah kirim pulsa, tapi ternyata sebelum mamanya kirim pulsa pun dia sudah ngutang duluan. 15.000. Itu bad attitude of my girls. Dan sepanjang malam dia harus begadang main game. Mas, mau begadang? Semalam kamu begadang, mau tidur jam 1. Coba bisa dibayangkan saking coroknya dia. Spraynya pun sampai menggulung. Anduk cuman tetap ada di anduk, tetap ditidurin aja, nggak dipakai mandi dari 2 hari yang lalu. Jadi dia nggak mandi-mandi 2 hari. Tapi saya sudah bingung
bingung sekali bagaimana caranya membuat dia mandi. Seorang cewek 14 tahun, sudah balik, sudah dewasa, Tapi nggak mau mandi. tapi susah mandi. Bagaimana nanti dia kalau punya pacar? Emang pacarnya mau Mau kok. punya pacar yang jorok, nggak mau mandi? Itu sih mau. Karena dia juga jorok. Enggak tuh, dia aja. Dan untuk abang juga. Ayo bang mandi bang. Ya. Jangan keenakan karena kita terus-terusan di rumah akhirnya nggak mandi-mandi juga. Mama sih mandi ya sehari 2 kali. Yakin. Yakin dong. Mama aja sebelum tidur mandi kok. Biasanya mau mandi. Siapa yang bilang? Mama tuh mandi. Biasanya pulang-pulang kerja capek. Nah itu kalau mama udah bener-bener kecapean. Kalian harus mengerti ketika mama capek itu artinya bahwa mama di luar sana sedang mencari nafkah untuk kalian yang benar-benar menguras seluruh energi mama. Jangan nakal kalian di rumah, maka kalian harus menghargai mama. Bagaimana mama mencari uang untuk kalian. Dan saat ini saya sedang bekerja. Lihat, saya bekerja di depan. Di depan dong. Saya mencoba menyelesaikan pajak dari PT Nalisa yang pending. Dan saya juga akhirnya karena banyak lockdown, terus saya bingung saya mau bikin suket. Akhirnya saya download surat permohonan pemindah bukuan. Pemindah bukuan untuk PPN lebih bayar tahun 2019. Untuk saya coba kirim ke KPP, mungkin masih ada yang terima. Saya nggak tahu. Kemarin saya ke KPP, saya ketemu account manager, masih ada dia ya. Ada beberapa ketika saya berkata saya lagi di KPP mbak, emang buka, saya ketemu sama account manajernya, ada untuk beberapa poin, untuk beberapa key atau account manager yang memang saat ini sedang berurusan dengan perusahaan-perusahaan yang memang waktunya bulan-bulan ini adalah pembayaran pelaporan pajak badan. Even I know kalau nggak salah peraturannya diundur sampai Juli, tapi tetap untuk setiap perusahaan wajib mulai menghitung dan lain sebagainya. Yang penting prepare kita untuk pajak tahunan badan 1771 badan SPT badan. Sekarang saya lagi buat surat pemindah bukuan untuk lebih bayar PPN 2019. Terus nanti sih rencananya agak sore-sore, tapi ya hari ini tuh kayaknya geledeknya juga luar biasa besar. Mudah-mudahan sore nggak hujan. Saya ada rencana untuk follow up beberapa customer retail yang kemarin-kemarin saya sudah kanvas. Saya juga harus mencari uang, harus jualan rumah juga kan. Gimana kami hidup di bulan depan kalau sekarang ini kita nggak bisa jual rumah. Event sekarang ini lagi masa sulit, masa covid dan lain sebagainya. Pasti nggak semua orang juga dalam kondisi kekurangan kan. Pasti ada beberapa orang yang masih bisa atau masih berkenan untuk membeli rumah. Jadi jangan mudah menyerah karena penduduk Jakarta juga nggak cuma 1-2, banyak ribuan. Ya kena covid aja 2000 lebih. So mungkin yang sehat juga masih banyak, beribuan juga. Terus ini adalah mau lebaran, mau puasa, tapi karena nggak bisa pulang kampung, otomatis mereka juga bisa saving money kan. Daripada untuk foya-foya, bahkan foya-foya pun tidak bisa, jalan-jalan tidak bisa. So mungkin bisa pergunakan uangnya secara wise untuk invest atau untuk membuat keputusan yang benar dengan membeli properti, karena properti itu nggak akan ada habisnya. Makin tahun NJOP makin naik, harga pun pasti makin naik. Kalau properti itu nggak ada ruginya, so mungkin bisa invest di sana juga. Itu saran saya sebagai penjual properti. Tapi di sini saya bergerak di bidang subsidi.
Jadi target market saya adalah masyarakat menengah ke bawah dengan penghasilan standar rata-rata UMR, gaji pokok nggak boleh lebih dari 4 juta. Kemudian jika ada tunjangan-tunjangan makan, transportasi dan lain sebagainya, itu kalau BTN menetapkan harus maksimal di angka 8 juta. Dan harus rumah pertama. Jadi untuk orang-orang khusus, orang-orang yang belum pernah punya rumah atau belum pernah menerima fasilitas subsidi. Kalau yang udah pernah punya rumah, punya harta, nggak boleh. Oke? Baiklah. Saya akan meneruskan pembuatan surat permohonan pemberlakuan. Kebetulan petirnya tadi luar biasa besar. Anak saya takut, jadi anak saya pada nyempil-nyempil nggak mau mandi. Anak saya itu walaupun besar-besar cemen-cemen, namanya kecil, the little body but big heart, dan pemberani. Betul nggak? Ya. Bagaimana dengan mama? Bagaimana mama untuk kalian? Sangat keras, wow. Keras itu galak atau memang keras mama pekerja keras atau mama? Oh, mama pekerja keras. Terus apakah mama sudah berusaha memenuhi semua kebutuhan kalian secara maksimal? Tolong jawab. Apanya? Apakah mama sudah memenuhi kebutuhan kalian secara maksimal? Sudah. Apakah kalian happy dengan apa yang sudah mama lakukan dan mama berikan kepada kalian? Apa? Happy nggak? Happy. Jadi kalian harus bersyukur punya ma. Jadi kalian harus belajar yang ini dia nih yang punya bantal Barca tapi spraynya AC Milan. Saya juga tidak mengerti kenapa bisa beda. Terus kakak yang nakal sekali yang nggak mau mandi, tolong review tentang mama selama mama memelihara kalian, selama mama menjaga kalian. So give me your face. Sama-sama adek kan? Tell me the truth. I wanna know. Orang-orang seluruh dunia juga mau tahu bagaimana sih jalannya seorang single parent survival, single mother survival. Bagaimana sih caranya agar supaya si para single mother ini benar-benar masih tetap stay kuat dan tidak berpikir, kan ada banyak orang juga, banyak perempuan yang berpikir ketika bercerai nanti nikah lagi. Tapi saya sudah hampir 10 tahun still single. Bukan tujuan utama saya ketika saya bercerai untuk menikah lagi, tapi bagaimana saya berusaha tetap berdiri di atas kaki saya sendiri, juga bagaimana tujuan utama saya menjadi menjadi pelindung, mentor, menjadi orang tua yang komplit, even I'm just alone by myself, untuk mengantarkan anak-anak saya ke masa depannya yang lebih baik dari saya. Dan kalaupun mereka menikah, mudah-mudahan tidak gagal seperti saya. Itu nggak mudah, akhirnya menimbulkan trauma tersendiri, yang akhirnya untuk memutuskan menikah pun, walaupun untuk di agama sebelah dikatakan bahwa wajib menikah dan bla 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 bla, sunnah atau wajib atau apa nggak ngerti saya, ibadah lah apalah, akhirnya saya convert, saya pindah biar saya tidak disuruh menikah. Jadi ketika saya menikah memang benar-benar menikah seumur hidup, satu suami satu istri seumur hidup, bercerai mati kalau bisa. Kalau tidak ya sudah stay single forever, karena anak-anakku juga akan menikah, nanti aku akan punya cucu, punya mantu, lebih banyak lagi kan. Sekarang apalagi saya punya bayi kucing 4, anak saya jadi 6. Oke? So, tolong review kakak Aurel tentang mama selama mama menjadi single factor untuk kamu. So, give me your face, give me your speech about mommy, please. Ya, mau. Hey, Mau aja. ayo. Dia nggak mau karena dia tidak mencintai mama. Mau cuma nggak mau. Mama nggak mau muka karena dia belum mandi. Aku mah jauh. Oke,
Adik aja nggak mandi jawab, ayo tolong katakan. Iya. Mama bekerja keras. Terus bawel, terus cerewet, terus kalau nyuruh harus cepetan, kalau nggak cepetan pukul gitu. Pukul pakai apa? Sapu lidi. Sapu lidi, oke. Terus apa ya? Kalau kerja nggak tahu waktu, terus udah nggak tahu. Baik. Kalau kerja nggak tahu waktu, maunya gimana? Ya nggak tahu. Kalau kerja nggak tahu waktu, terus maunya kakak gimana? Mama bisa atur waktu antara rumah dan pekerjaan, tapi kita tetap hidup, atau bagaimana? Solusinya bagaimana ini? Ya terserah mama, aku nggak tahu. Terserah mama, aku nggak tahu ya. Untuk sementara memang nggak tahu waktu. Kalau tahu waktu ya otomatis kita nggak bisa bertahan hidup, nggak bisa memenuhi semua kebutuhan yang anak-anak perlukan, karena saya harus ngedouble ini, ngedouble itu ya, that's all. Tapi puji Tuhan untuk kesehatan saya baik ya. Saya untuk kesehatan saya baik. Saya jarang sekali kena flu dan lain sebagainya. Bahkan mungkin flu itu setahun sekali, setahun atau 2 tahun atau 3 tahun sekali. Bahkan itu untuk flu. Tapi secara mental mungkin saya kadang-kadang depres, karena ya gimana pun saya tetap manusia biasa, yang mana saya otaknya muter terus, tapi yang namanya mesin aja bisa rusak, bagaimana otak saya, itu aja sih. So guys, we want to say goodbye. Dan Ini hanya anjuran sedikit tentang bagaimana single mother survivor menjalani upayanya menjaga anak-anaknya sendiri selama semampu, semaksimal mungkin. Tapi kalau ngomongin kemandirian ya mandiri ya, tapi tidak menuntut kemungkinan kita kadang-kadang ada masa di mana kita meminta tolong orang lain, itu betul, karena bagaimanapun saya tidak sempurna. Ketika saya benar-benar stuck, pasti saya lari ke adik saya, Nek tolong bla bla bla. Adik saya lah yang saat ini mendukung saya, tapi saya juga ada kakak di situ Bondo. Ketika adik saya tidak bisa provide untuk apa yang saya perlukan saat itu, di saat mendesak, saya pasti lari ke kakak saya, namanya Sri. Kalau adik saya namanya Nisa, my little sissy, the best sister that I ever had, dimana dia sangat care terhadap saya dan anak-anak saya. Itu aja sih. Oke guys, untuk para single mothers, para single mami, untuk para ibu-ibu yang single, saya bingung mengatakannya. Ketika saya katakan janda itu terlalu kasar, tapi ya itulah kenyataannya. Tetap stay strong, stay cool, tetap bekerja keras, berusaha, stand by yourself, stand by your own feet. Oke, bye bye.